sajian informasi digital. September, bulan ke-9 dalam kalender, yang dikenal dengan nuansa bulan transisi atau bulan pergantian, seperti panas ke dingin, dari kemarau ke penghujan, seperti juga dari tenang ke riuh. Tak semua September tentang pergantian, tetapi terdapat luka yang menganga, tentang sisa trauma dan luka. 30 September, tanggal yang tak bisa dilepaskan dari satu nama, yaitu G30S PKI. Satu tragedi politik yang kelam di bangsa ini, di Madiun, Salatiga, Surabaya, Jogja, dan Jakarta. Namun, tak semuanya menyebutkan bahwa di Solo juga terdapat tragedi G30S PKI. Seakan hanyut bersama arus sungai Bengawan Solo. Padahal jejak kelam juga menyinggung di kota Solo. Sebagaimana yang dilansir dari jeda.id bahwa Solo adalah kota budaya dan kota sebagai saksi bisu perlawanan dan pergerakan. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di bulan September dan siapa saja pelaku yang terlibat? Saya, Nizam Rivial Ova, sebagai reporter atau host Pabelan TV saat ini. Dan inilah Pabelan Dialog. Jumat 1 Oktober 1965 pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Udara Solo mendadak berubah tegang. Matahari baru terbit. Suara ayam berkokok tak terdengar di pagi itu. Yang ada hanya bisik-bisik warga yang lirih di balik jendela. Dari radio tua yang berderak di ruang tamu, terdengar kabar mengejutkan dari Jakarta. Isi-isi rumah bising antara ibu-ibu yang menumbuk cabai di dapur dan desas-desus tentang darah yang mungkin akan tumpah. Sebuah gerakan 30 September dikabarkan mengguncang pusat kekuasaan. 6 jenderal diculik dan dibunuh. Berita itu cepat merambat ke desa-desa yang masih terjaga dari keramaian. Di Solo, berita itu jatuh seperti bom. Kota yang sejak lama menjadi sarang pergulatan ideologi mendadak dicekam rasa takut bahwa beberapa hari kemudian, kota mereka akan berubah menjadi tempat penangkapan dan penyiksaan. Bahwa jalanan yang pagi itu hanya dipenuhi becak dan sepeda akan segera menjadi jalan bagi truk-truk militer yang membawa para tahanan. Seperti Sobat Pabelanes lihat saat ini, saya bersama Bapak Usman Amiruddin selaku pelaku atau saksi mata sejarah waktu di tahun 1965. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri Pak. Di waktu kejadian 1965, Bapak sebagai apa di situ Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semuanya, baik yang ada di sini maupun para pemirsa. Pertama, saya menyambut baik niat adik-adik dari Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk kepingin mengetahui apa yang terjadi sebenarnya di kota Solo pada saat peristiwa G30S PKI. Nama saya Usman Amiruddin, saya tinggal di Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Solo. Usia saya sudah 86 tahun lewat, masuk 87, karena saya lahir tahun 39 bulan Juni. Kemudian saya mulai aktif di pergerakan itu tahun 64, yaitu menjadi pemuda Muhammadiyah di Keprabon. Pada menjelang akhir September, pemuda Muhammadiyah mengadakan penataran di daerah Banyuagung. Waktu itu saya ikuti penataran. Belum sampai selesai penataran, ada berita bahwa di Jakarta terjadi satu gerakan yang belum jelas. Akhirnya walaupun agenda belum selesai, kemudian kami diminta untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Baru mulai tanggal 1 Oktober, kami dikejutkan dengan berita adanya siaran dari radio RRI bahwa di Jakarta ada gerakan G30S PKI. Kami masih belum yakin, ya.
mengenai apa itu gerakan G30S PKI. Nah, untuk mengamankan diri pada waktu itu, umat Islam Surakarta membuat satu kesepakatan. Umat Islam berdiri di belakang Bung Karno. Pada tanggal 2 Oktober 65, Utomo Ramelan, Wakil Kota Solo, Wali kota. ya itu kan sebagai tokoh PKI itu, mengumumkan terbentuknya pemerintah Dewan Revolusi Daerah Kota Madya Surakarta. Mengapa Pak Wali Kota mengumumkan seperti itu? Karena di Jakarta telah diproklamirkan melalui radio RRI berdirinya Dewan Revolusi. Rakyat Solo belum paham apa itu revolusi. Sehingga tadi akhirnya umat Islam menyatakan berdiri di belakang Bung Karno. Tanggal 3 Oktober 65 di Jakarta ditemukan beberapa perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang dibunuh dimasukkan ke lubang buaya. Nah, dari sini kami sudah memperkirakan bahwa ini gerakan ini yang ada keterlibatan partai politik. Dan dalam hal ini kami yakin bahwa gerakan ini adalah yang dilakukan oleh PKI. Dan benar bahwa keterlibatan PKI ini menjadi jelas, yaitu seperti apa yang dilakukan oleh PKI pada tahun 48. Mereka mendeklarasikan berdirinya negara komunis Rusia di Madiun. Nah, karena waktu itu digagalkan oleh pasukan dari Siliwangi. Nah, kelihatannya 65 ini diulangi lagi. Kalau dari sejarah PKI ini muncul di Solo itu seperti apa, Pak? Jadi memang sebelum mereka itu mengadakan gerakan G30S, kekuatan PKI di Solo itu yang paling besar, yang paling luar biasa. Lebih-lebih wali kotanya kan juga dari PKI. Termasuk dari beberapa aparat itu sudah banyak didominasi oleh kekuatan PKI. Nah, pada waktu itu yang sering berkelahi antara pemuda itu adalah pemuda-pemuda dari Marhenis, itu namanya Gerakan Pemuda Marhenis GPM. Kemudian dengan pemuda rakyat, pemudanya PKI. Itu sering berkelahi, ya. Berkelahi sebagai anak muda. Nah, biasanya itu yang dari golongan nasionalis yang dibawa ke Kodim diajar di sana. Nah, ini lebih meyakinkan kepada kami bahwa hampir semua aparat itu sudah banyak dikuasai oleh PKI. Itu yang terjadi seperti itu. Tapi gerakan-gerakan PKI-nya sendiri tidak banyak muncul waktu itu. Tapi hanya antar pemudanya saja. Itu di tahun berapa, Pak? Itu mulai ya tahun 62-an. Itu dari Lawean sampai Seluruh kota Solo. seluruh kota Solo Ya. dikuasain oleh PKI ini, Pak. Mungkin gerakan-gerakan yang dibawa oleh PKI itu apa aja, Pak? Ada sempat lihat di videonya Bapak, ada gerakan banteng, itu seperti apa, Pak? Itu tadi. Jadi teman-teman dari golongan nasionalis bikin grup, ada namanya Banteng Prabu. Itu potensinya di Keprabon. Banteng Patih di Kepatian, Banteng Tanjung di Kampung Baru. Mereka bikin grup-grup untuk berhadapan dengan pemuda rakyat tadi. Tapi yang terjadi ya perkelahian seperti anak-anak muda. Cuman selalu oleh aparat keamanan yang dihajar itu yang dari nasionalis. Yang dari PKI tidak diapa-apa. Mungkin dari pengalaman-pengalaman ya, Pak, yang Bapak alami, peristiwa yang ada di Solo itu yang berkaitan dengan PKI itu apa aja, Pak? Terus dengan tujuan di balik PKI
menggerakkan sebuah peristiwa itu seperti apa? Jadi mereka itu masuk ke dalam ke RT, pengurus RT, kemudian pengurus RW, kemudian juga apa itu kalau sekarang ini Linmas ya, Linmas. Dulu namanya OPR. OPR itu singkatan Organisasi Pembela Rakyat. Nah, itu sebenarnya ya PKI semua. PKI. Jadi mereka sudah mendominasi di pemerintahan itu. Cuman gerakannya belum seperti apa yang terjadi di Jakarta. Terus bisa diceritakan Pak untuk tragedi yang waktu digeladak, atau mungkin Bapak bisa menceritakan peristiwa di beberapa tempat Pak selain geladak. Ya, jadi gini, setelah kami yakin bahwa ternyata G30S PKI, pertama kan belum ada PKI-nya. Waktu diumumkan di RRI, oleh untung gerakan G30 September. Tapi setelah itu ternyata PKI, maka G30S garis miring PKI. Apa yang terjadi pada waktu itu, pemuda rakyat, pemudanya PKI, itu hampir setiap malam menteror kita-kita ini. Yang berbeda pandangan. Ya, jadi pada waktu itu antara kaum nasionalis dan agama menyatu menghadapi kekuatan PKI. Kami pemuda tidak berani tidur di rumah. Kami bikin pos-pos keamanan. Ada yang di musola, ada yang di masjid, ada yang di langgar, ada yang di tempat-tempat pribadi. Kami di dalam kampung, dan kampung kami tutup jalannya itu. Tutup. Jadi setelah menjelang maghrib, kami meninggalkan rumah, kami masuk ke pos-pos tadi. Dan mereka keliling, menamakan diri sebagai OPR. OPR kan seakan-akan itu rakyat. Padahal itu kan PKI juga. Ada yang pakai pemuda rakyat, pakaian baretnya kotak-kotak itu. Bapaknya rantai, pentung. Kami diteror. Masuk. Tidak perlu jaga-jaga. Ini urusan internal Angkatan Darat. Kamu tidak boleh tercampur. Dalam hati, kalau internal Angkatan Darat, kenapa kamu bergerak mengintimidasi kami? Kan logika tidak bisa nerima. Ya, tidak bisa nerima. Kalau itu internal Angkatan Darat, ya sudahlah. Tidak perlu ada gerakan-gerakan menteror masyarakat. Itu kan terbukti bahwa mereka memang pelaku G30S itu. Cuman memperalat oknum Angkatan Darat. Ya, termasuk Sakrabirawa. Dengan nama rakyat itu. Ya, tapi yang main dia, yang main. Mengapa PKI ini ingin nasionalis dan agama ini Pak, apa namanya, dihilangkan? Kalau mereka menghadapi nasionalis karena masalah politik, jangan sampai kekuatan nasionalis lebih dominan di Indonesia. PKI itu kan satu-satunya partai politik yang bertaraf internasional. Banyak PKI kan tidak ada. Tidak ada. Dia internasional. Jadi jalurnya itu kalau tidak ke Rusia, ya ke Cina. Nah, 65 itu dia jalurnya ke Cina. Cina. Sebelum kemerdekaan, dia mengatakan, saya ini dulu kan berjuang mengusir Belanda, mengusir penjajah. Tapi kalau dia ngomong seperti itu, kita pertanyaan, kamu berjuang itu untuk Indonesia atau untuk negaramu? Indonesia atau untuk negara dia, Cina atau Cina, Rusia? Negaramu kan dua itu. Kalau tidak Cina ya Rusia. Jadi kalau adik-adik nanti mendengar, dulu kami berjuang. Ya betul, berjuang. Tapi berjuangmu kan bukan untuk Indonesia. Berjuangmu untuk negara asalnya. Buktinya Pak, 48. Ya, 48. Kamu mendirikan negara Republik Komunis Rusia di Medion. Untuk siapa kamu? Apa untuk Indonesia? Tidak. Kemudian 65. Berjuang untuk siapa? Untuk Cina. Untuk Cina. Karena kamu partai politik yang bertaraf internasional. Lainnya PKI tidak ada.
Jadi nanti adik-adik akan mendengar seperti itu. Wah, kamu dulu berjuang usir penjajah. Betul. Yang kamu musuhi itu kan karena dia adalah kapitalis, liberalis, gitu. Itu musuhmu. Nah kalau ke agama, memang ideologi mereka itu kan akan menghilangkan peran agama. Agama itu tidak perlu ada. Jadi ada dua. Kalau menghadapi umat Islam, memang ideologi dia. Tapi menghadapi PDI jangan sampai kekuatannya melebihi daripada PKI politis. Itu setelah adanya pemberontakan G13 PKI, waktu itu tuh ada beberapa titik-titik aksi lah di situ, tragedi. Misal di Bacem, terus habis itu tragedi di Gladak. Setelah 1965 itu bagaimana masyarakat melihat PKI itu? Jadi gini, mulai tanggal 3 Oktober sampai tanggal 22 Oktober, Solo itu dikuasai oleh PKI. Makin lama kami makin ditekan, intimidasi, diteror dan sebagainya. Tapi tidak mampu berbuat apa-apa. Sehingga tokoh-tokoh tua kita para senior ambil inisiatif, ini Solo harus dibebaskan dari kekuatan PKI. Karena kami sudah merasa kewalahan. Dan mendatangkan namanya RPKAD yang sekarang Kopassus itu. Itu pas tanggal 22 hari Jumat. 22 Oktober. Hari Jumat. Nah, kira-kira jam habis asar lah. RPKAD masuk kota Solo. Kami demo menyambut kedatangan RPKAD. Wah, kita ngerahkan massa sebanyak-banyaknya bersama dengan RPKAD. Setelah RPKAD selesai, menjelang maghrib, demo juga selesai. Sebelum demo selesai, saya tuh ditugasi oleh pimpinan Muhammadiyah. Usman, tugasmu dengan teman-teman, ya, kamu di daerah Nonongan. Karena di situ ada donaturnya PKI, ya, Bapak Reki, Badek Keris. Saya ke situ, tak rusak itu rumahnya Badek Keris itu sama teman-teman. Menjelang maghrib ada oknum Pol AU pakai pakaian resmi dan oknum CPM pakaian resmi juga. Lalu saya, Dek, ini sudah menjelang maghrib, supaya bubaran. Tapi bubarannya di balai kota. Padahal perintah pimpinan saya, pembubaran kembali ke Balai Muhammadiyah. Saya lebih yakin kepada aparat. Waktu itu. Nah, tak bawa sampai di Gladak disikat oleh militer. 4 orang meninggal di tempat. Yang 14 luka-luka. Saya sembunyi di yang sekarang BCA itu. Sama teman dari GBM. Tidak berani pulang. Selama tadi itu sudah lautan api. Kemudian peluru masih beramburan seperti kembang api. Nah setelah agak reda, kami tidak tahu kejadian itu seperti apa, belum tahu. Saya pulang ke rumah saya kan dekat, paling tidak ada 1 kilo. Sampai di rumah, ketemu sama ibu, terus kowe mau demo, diikuti Iim, Selim. Itu masih keluarga saya, umurnya 13 tahun, dia rumahnya di Batangan. Dia nekat pulang, Kak suruh nunggu kamu, tidak mau. Dah, tidak tahu ceritanya. Taunya pulang ke Batangan. Esok harinya ternyata kita menemukan 4 orang meninggal di Gladak, ditembak tadi. Kemudian yang 14 orang itu masing-masing ada yang ke rumah saya juga, luka-luka. Ini pantatnya lubang dan sebagainya. 14 orang. Kemudian di Kedung Kopi ditemukan 19 mayat termasuk ponakan saya. Di ponakan saya itu ditusuk ini, kayu, tembus sampai di sini. Itu gara-gara jebakan yang tadi ya Pak? Iya, jadi dicegat sama pemuda rakyat yang habis demo tadi. Nah sejak itu Solo sudah kita kuasai. Karena dengan masuknya RPKAD tadi. Tanggal 5 ganti operasi. Operasi besar-besaran, orang-orang PKI kita tangkapi semua sudah. Tugas saya di Keprabon, nyari orang PKI di Keprabon. Nanti si B di Kepatian, nyari orang PKI di Kepatian. Bekerja sama dengan ABRI. Ya, di film Senyap itu PKI dijagal
maaf, di Jagal itu PKI menjadi kambing hitam di situ. Karena di situ terdapat campur tangan dari TNI juga waktu pemberantasan PKI dengan pemuda Pancasila di situ. Ketika penumpasan rakyat-rakyat yang ikut serta dalam partai politik PKI itu. Nah, cara-cara seperti itu apakah Bapak mengkritisi atau tidak sepakat dengan cara seperti itu, Pak? Jadi kalau dikatakan kambing hitam, enggak. Musuh. Bukan kambing hitam, memang dia musuh. PKI tetap Musuh. Karena mereka sudah jelas tidak senang dengan agama. Lebih umat Islam. Dan itu sudah dibuktikan. Dibuktikan terutama 48. Termasuk 26 juga. 1926, 1948. Dibuktikan banyak membantai terhadap umat Islam. Dan tidak senang juga dengan angkatan darat. Kan di angkatan darat itu banyak umat Islamnya. Oke. Kasus yang baru lagi ya Pak. Maksudnya kita berandai-andai. Ketika memang yang ditumbaskan itu hanya pentolan-pentolan PKI saja. Atau pengurus-pengurus PKI. Nah, apakah Bapak tetap setuju dengan pembantaian itu, Pak? Pembantaiannya saya tidak setuju, pembantaiannya. Ya. Tapi mengapa bisa saya terima? Mereka yang memulai dahulu. 18 November. 18 November. Ya. Di tahun Banyuwangi, tahun 65. Berarti setelah mereka sudah membunuh berapa? 300 Ansor. Teman-teman Ansor dari. Ya. Jadi sesungguhnya pembantaian itu yang mulai mereka dulu deh. Bukan dari kita, enggak. Akhirnya kita bales. Di Solo 22 Oktober. Siapa yang bantai dulu? Mereka. Lah kami ini meladeni. Karena kamu yang mulai, ya sudah, tak balas. Oke. Kalau mereka tidak membunuh, ya kita tidak bakal melakukan itu. Paling penangkapan. Oke. Untuk ini Pak, mungkin terakhir ini ya Pak. Harapan Bapak terkait sejarah 1965 atau harapan Bapak terkait tragedi-tragedi yang terjadi dahulu kala itu seperti apa Pak? Jangan terulang, kuncinya undang-undang partai politik. Dah. Jangan terulang. Harapan singkat yang menyimpan trauma mendalam bagi siapapun yang hidup di masa itu. Orang-orang boleh saja sepakat bahwa peristiwa itu adalah sesuatu yang tak boleh lagi terulang. Sebuah kengerian yang seharusnya hanya menjadi catatan kelam, bukan bayangan yang kembali hadir di masa depan. Tetapi, apakah cukup sekedar tidak mengulanginya? Bagaimana dengan mereka yang masih menanggung luka itu hingga kini, lebih dari setengah abad setelahnya? 6 dekade berlalu, tragedi 65 seolah berjalan di atas hitam putih catatan sejarah. Pemberontakan PKI yang ditulis dalam naskah sejarah seolah menyiarkan kabar kepada kita bahwa trauma itu hanya milik mereka yang menjadi korban dari pemberontakan. Di banyak rumah, terutama di desa-desa, label PKI bukan hanya sekedar label politik, melainkan stigma sosial yang terasa seperti kutukan. Ada anak yang mungkin tidak pernah tahu kemana ayahnya pergi malam itu, atau seorang anak yang tidak pernah melihat wajah ibunya, sedari bibirnya belum fasih mengejak kata PKI. Tapi mereka harus memikul sejarah yang bahkan mereka sendiri tidak memilihnya. Padahal mereka pergi ke sekolah dengan seragam yang sama dengan kawan-kawannya, tetapi bisik-bisik selalu mengikuti mereka. Itu anak PKI, jauh-jauh, seakan darah itu menjadi sebuah warisan yang diturunkan terhadap mereka. Harapan orang tua mereka mungkin telah sirna terkubur bersama jasadnya, tetapi label PKI tidak pernah ikut terkubur ke dalam liang lahat. Kita mungkin tak mampu membangunkan mereka yang sudah direbahkan di liang masal tanpa nama, tetapi kita masih bisa memulihkan martabat anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar mereka bisa hidup sebagai warga negara tanpa lagi dihantui oleh dosa yang tidak pernah mereka lakukan. Saya sejak dari kecil itu disuruh membenci anak-anak korban 65.
teman-teman saya main, saya disuruh mendiskriminasi. Jangan, orang tua saya lalu bilang jangan bermain-main dengan mereka. Karena mereka itu anak PKI, anak yang jahat, anak macam-macam. Sehingga saya disuruh untuk mendiskriminasi anak-anak korban. Sehingga mereka, anak-anak korban 65 ini, di sekolah pun dia merasa kesendirian. Kasihan betul saya kalau ingat hal seperti itu. Itu sehingga bukan saya pelaku, tapi saya merasakan dampak daripada 6566 itu. Apa yang merasakan? Iya, saya merasakan betul. Rasakan saya tidak boleh main dengan anak-anak keluarga PKI yang bapaknya ditangkap. Saya merasakan bagaimana agar supaya anak-anak PKI itu disingkirkan dari lingkungan kami. Itu saya merasakan betul. Kalau sekarang saya sudah merasa dewasa, saya merasa berdosa terhadap anak-anak. So, yang Bapak ketahui, Pak, untuk sejarah masuknya paham dan munculnya Partai Komunis Indonesia ini di Solo tepatnya, Pak. Itu Ya. bagaimana runtutannya? Yang saya rasakan setiap tanggal 17 Agustus itu, ya saya merasakan betul bagaimana semua warga Solo terutama itu merayakan bareng-bareng. Tidak ada yang namanya saling bentrok satu dengan yang lain. Misalnya ini barisan PKI, ini barisan PNI, ini barisan ormas yang lain. Terpisah-pisah begitu, tapi mereka tidak saling bentrok. Mereka saling mengajak, iya. Saya melihat itu bahwa ada reok, ya reok yang sangat luar biasa itu. Mereka itu kebersamaan ada di situ, ada toleransi di situ, tidak ada rasa saling pakai kekerasan, itu tidak ada. Saya sangat senang sekali itu melihat itu. Itulah kegotong royongan yang ditunjukkan pada saat itu. Sebelum 65, saya menyaksikan. Jadi kalau PNI itu mengejek PKI itu, KAI gantole lewat. Nah, gantol itu kan lambang celurit itu. Apakah waktu sebelum 65 itu, Pak, Bapak di usia 8-9 tahunan nggih? Ya. Itu nuansa politik dari semenjak kecil 8-9 tahun itu sudah bisa dirasakan, Pak. Oh ya, itu nuansa politiknya luar biasa. Di kampung saya itu ada dua kubu ya, kubu PNI dan kubu PKI. Mereka saling pasang bendera masing-masing, tapi tidak pernah ada yang saling mengganggu. Mereka kalau rapat itu, kalau istilahnya sekarang itu di depan itu latar itu ya. Latar itu dipenuhi dengan gambar-gambar komunis dan juga nggak ada masalah. Itu semua berjalan dengan baik, nggak ada saling membenci, saling ini nggak ada. Lalu sebenarnya apa, Pak, yang terjadi waktu di tahun 1965 sampai 66 itu, Pak? Saya pikir itu kejadian yang cukup mengagetkan. Nah, saya kebetulan rumah saya itu dekat dengan Mesen yang sekarang jadi UNS itu. Itu dulu sekolahnya Tionghoa, Buhab namanya. Buhab ya. Itu sekolah itu tiba-tiba waktu asap kebakar, sudah dibakar. Sekarang dipakai UNS itu, UNS Mesen. Sekarang itu miliknya Tionghoa itu, Buhab. Nah, kejadian seperti itu yang sangat mengagetkan otomatis mengundang masyarakat untuk keluar. Dan saya mau ikut keluar, tarik sama orang tua saya tidak boleh. Sebab kampung itu sudah tertutup. Tidak boleh ada orang luar masuk, tidak boleh orang yang di dalam kampung ini keluar. Nah, ini saya bertanya, ada apa ini? Nah, paginya baru kita tahu ternyata ada konflik soal tragedi 65. Terus, Pak, untuk terkait setelah kejadian 65 itu, Pak, di Solo tepatnya itu kan ada beberapa bakar-bakaran ya, Pak, di Geladak. Iya. Terus
ada pembantaian juga korbannya dari PKI di Jembatan Bacem. Nah, dampak dari itu seperti apa Pak, kejadian tragedi tersebut? Terus apakah Bapak bisa menceritakan sebelumnya bagaimana tragedi itu terjadi Pak? Kalau saya melihat langsung tidak, ya. Tapi dari anggota-anggota Sekber 65 itu banyak bercerita tentang itu. Ya, banyak sekali yang dibunuh, lalu dibuang di Sungai Bacem, bahkan ada target. Hari ini harus membunuh sekian orang, hari ini harus membunuh sekian orang. Itu target, target dari? Ya dari pemerintah lah pada saat itu. Terus ada target. Ya bahkan ada orang yang tidak tahu apa-apa. Itu ketangkap, akhirnya dia jadi korban. Ada yang sampai Pulau Buru, ada Pasir Nusa Kambangan. Contoh begini. Ada orang yang namanya Karman. Itu target yang akan diambil. Ya, akan diambil. Nah, datang truk tentara yang akan ngambil, datang ke rumahnya tidak ketemu. Lalu truk itu jalan, ada orang yang di sawah baru nanam padi, teriak, "Man, Karman!" Nah, ya, Penyong. Panggil, datang dimasukkan truk sampai Pulau Buru. Salah sasaran. Padahal itu salah sasaran. Yang dicari bukan dia, hanya sama namanya. Dia sudah di PKI-kan. Nah ini tidak hanya 1-2 orang, banyak seperti itu. Kejadian seperti itu, tidak tahu apa-apa. Mestinya dia kalau sudah bukan salah sasaran, dikembalikan hak-hak dia, kembalikan lagi toh. Hak ekonominya, hak sosialnya, kalau kembali. Sampai sekarang enggak, sawahnya hilang malah. Berarti kan ini Pak, waktu 65 tragedi tersebut, itu beberapa dari anggota dari partai politik, partai komunis PKI itu ada yang ditangkap dan dikasih label ekstapol di KTP-nya. Nah nasibnya itu seperti apa dulunya? Terus udah mulai dihapus di KTP terkait label ekstapol. Sekarang ini seperti apa Pak? Ya dulu kita tahu kalau sudah dilabeli ET di KTP itu, mereka menjadi warga negara kelas 2 bahkan kelas 3. Tidak punya bisa mengakses apapun biarpun itu negara yang menyediakan. Bahkan tingkat pendidikan pun mereka dibatasi. Anak-anaknya itu, cucunya. Pekerjaan tidak bisa. Bekerja di tingkat formal tidak bisa. Dia menjadi budak di negara kita sendiri. Itu. Nah setelah KTP itu di era Gus Dur dihapus, ya KTP itu sudah tidak ada, mereka ya semu tetepan. Bagaimana itu Pak, semu itu seperti apa? Saya punya contoh, ada salah satu di tahun 2000-an, bahkan sudah 2000-an, 2001, 2002, itu ada anak mantan Pulau Buru. Ini mendaftar ingin menjadi tentara. Persyaratan sudah lolos semua, bahkan tes sudah lolos, tinggal pengangkatan. Tiba-tiba ada surat dari kelurahan bahwa dia anak PKI, dianggap anak PKI, anak dari Pulau Buru. Akhirnya dia digugurkan, dibatalkan. Itu yang mendata seperti itu siapa tuh Pak? Dari kan sampai sekarang kelurahan itu masih ada datanya. Sampai sekarang? Sampai sekarang, datanya belum hilang. Tapi sebelumnya apakah itu boleh diceritakan Pak? Ya tidak masalah, tidak masalah. Karena itu sebuah fakta. Ya nggak masalah. Ada sampai sekarang bapaknya hilang tidak tahu kemana. Dibunuh, dimasukkan ke sungai. Terus lihat bapaknya sendiri dimasukin sumur, ditarik.
depan mata anak-anak dan istrinya. Jadi begini ya, ada orang yang dicari-cari ya, dia lagi baru di rumah kumpul sama anak istrinya makan bersama. Pintu digedor, dobrak, tangkaplah, diikat bapak ini. Di depan rumah ini kalau orang Jawa itu kan sumur itu depan rumah. Nah di depan rumah mereka dimasukin ke sumur, kerek lagi, masukin ke sumur, kerek lagi di depan anak-anak istrinya. Digantung atau Ikat semua, badannya diikat, ya, kepalanya di bawah, turunin, masuk sumur, tarik lagi, begitu berulang-ulang. Setelah itu, dia masih lemes, tendang di ini dibawa. Terus ada yang di rumah bapaknya dibawa, besoknya sudah sampai sekarang tidak tahu kemana. Soal disetrum itu sudah biasa mereka. Ya mereka sudah terdoktrin untuk membenci. Ya kalau untuk membenci bahwa maaf ini tidak nyinggung agama ya. Karena mereka dianggap ateis, ya, tidak sah, dianggap kafir, dianggap ini sah. Nah, di belakangnya itu tentu juga tentara. Kalau kamu tidak membunuh ya kita bunuh kamu sendiri. Nah, dilema juga pelaku ini, sama-sama dilema. Nah, kenapa kok itu dilakukan? Agar supaya ini adalah konflik sipil, bukan militer. Dulu Solo yang paling terkenal Purba 65 itu Karno Gejik dan Sampir namanya. Karno Gejik itu adalah PR, pemuda rakyat, tokoh pemuda rakyat, rumahnya Dagen sini. Sampir itu rumahnya di situ. Sampir itu adalah KKO. Nah, dia di Surabaya, KKO kan di Surabaya. Nah, dia dapat cuti pulang. Ya, pulang ke Solo, makan di panggung situ. Dulu kan banyak warung, panggung. Makan di panggung, ketemu dengan temannya, diajak makan sekalian. Karena sudah lama gak ketemu. Diajak makan. Nah ternyata temennya ini dikejar-kejar karena PKI. Sama-sama akhirnya ditangkap. Dua-duanya ditangkap. Akhirnya setiap siang jam 10 itu Karno Gejik dan Sampir itu di balai kota. Itu dikeluarkan di PP. Ikat ya kayak disalib itu. Di PP dijemur. Belakangnya seng sampai jam 1, jam setengah 2. Di balai kota ditonton seluruh masyarakat Solo tiap hari. Belakangnya seng gimana coba pas ini nggak ngelokop semua. Ya banyak yang begitu kejadian seperti itu banyak sekali. Tidak tahu apa-apa, dituding aja. Orang seneng sama istrinya, istrimu cantik, dulu nolak saya, begitu kamu ketangkep, kamu nggak tahu apa-apa, saya lapor saja, itu PKI. Kamu ditangkap sampai guru istrinya sambil. Banyak yang begitu. Iya banyak. Istrimu tak ambil. Cerita begitu banyak. Makanya saya kan nangani 65 ini banyak versi, banyak. Tidak semuanya anggota PKI. Mungkin pertanyaan terakhir ya Pak. Harapan Bapak untuk peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi dan harapan untuk ke depan seperti apa Pak? Ya. Untuk mungkin keluarga, terus anak cucu yang sempat Bapak ceritakan itu. Ya kalau sejarah yang sudah terjadi, peristiwa yang sudah terjadi itu menjadi sebuah sejarah bagi bangsa kita ke depan. Artinya apa? Jangan dilupakan itu. Seburuk apapun, sejelek apapun, harus diungkap secara benar. Agar supaya ke depan ini menjadi pelajaran bagi generasi muda kita ke depan, agar tragedi seperti itu tidak terulang kembali. Menjadi catatan bagi bangsa ke depan. Jangan sampai melakukan seperti ini lagi. Karena berkali-kali kita lihat aja.
berapa terjadi kasus pelanggaran HAM berat itu. Dari 65, Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2, semua pakai kekerasan. Bahkan bangsa Indonesia ini kalau kita belajar sejarah, penyelesaiannya pasti kekerasan semua. Dari Ken Arok, segala macam, kekerasan semua. Nah ini bagaimana ini menjadi pelajaran bagi kita, analisis bagi kita, untuk ke depan supaya hal-hal seperti ini tidak terulang. Kamu belajar, coba telitilah. Dari Ken Arok, dari 65, 48, 65, 26, 39, semuanya DITII, segala macam kekerasan semua. Dan ini tidak menumbuhkan sesuatu yang baik bagi bangsa kita. Bisa baik ketika kita bisa menganalisa, meneliti, kedepannya tidak terulang lagi seperti itu. Apa yang disampaikan Pak Usman dan Pak Winarso bukanlah dongeng semata, tetapi kepingan dari sejarah yang panjang yang masih terasa jejaknya di tanah Solo. Jembatan Bacem di Sungai Bengawan Solo menjadi saksi bisu eksekusi mayat-mayat dibuang, membiarkan jejak kelam mengintai di permukaan air yang surut sehingga menyisakan pemandangan yang mengerikan. Namun, awal 1966 banjir besar melanda, menyapu bersih sungai dan menghilangkan jejak-jejak tragedi. Masyarakat menganggapnya sebagai mukjizat alam, sebuah penghapus luka, menghilangkan kenangan yang terlalu perih untuk diingat. Tapi nyatanya, meskipun tak berwujud, masa lalu tetap terbayang di sudut-sudut kota, mengingatkan bahwa sejarah tak pernah benar-benar hilang. Mengapa hal itu seolah dibiarkan menghilang, seperti seakan tak pernah terjadi? Apakah karena terlalu gelap untuk dikenang atau terlalu berbahaya untuk diungkap? Sekarang, Solo hanya dikenal sebagai kota budaya dengan nilai positif yang diagungkan. Balai Kota, Mangkunegaran, Sasono Mulyo, Bengawan Solo, kini mungkin familiar di telinga siapapun sebagai sebuah destinasi bernuansa kerajaan yang ada di Solo. Sedikit yang tahu bahwa ada cerita kelam di balik tempat yang terlihat gagah. Dan inilah sebuah konsekuensi ketika yang dipahami ialah sejarah ditulis oleh mereka yang menang. Pasti kelak